dekat, cepat, kilat, singkat. Dunubun dimakna dekat, erat, cepat, kilat. Ini makna yang pertama dari kata dunia, dunubun, dana yang karena dunia diartikan cepat, kilat, maka siapapun manusia yang berada di muka dunia, di muka bumi, gak bakal lama. Tak akan pernah lama. Seberapapun mereka diberi umur panjang oleh Allah, tetap hitungannya dekat dan cepat, erat. Maka banyak orang-orang di luar keimanan, saking dekatnya ia kepada dunia, pada umumnya manusia takut meninggalkan dunia. Pada umumnya, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya, dia akan selalu menantikan untuk meninggalkan dunia ini, berjumpa dengan kekasih hatinya, yaitu Allah Rabbul Jalil. Namun umumnya orang saking dekatnya kepada dunia, dia sulit bahkan enggan untuk meninggalkan dunia. Lalu yang kedua, dunia diambil dari kata daniun. Daniun itu mengandung makna celah, celah, hina, dan seterusnya. Jadi daniun bermakna celah. Maka ketika kita sadari bahwa dunia itu bermakna celah, mengandung arti celah, hina, rendah, maka siap-siap bagi kita orang yang berada di dunia, siap dicela, siap dihina, siap direndahkan, karena ini dunia. Sepanjang kita berada dalam kebenaran, maka yang bisa menjawab adalah kebenaran yang kita lakukan. Bagaimana Rasulullah SAW, kecerdasan beliau ketika berada di dunia ini. Beliau menerangkan, menjelaskan tentang risalah nubuwah, diperintahkan Allah untuk menyebarkan kepada seluruh manusia agar manusia mengenal siapa Rabbnya, menyentuh kembali fitrah manusia dengan keberadaan Rasul. Namun cacian, makian, fitnahan, bahkan celaan, naudzubillah, dari berbagai macam lini kehidupan Rasul dicela. Bahkan orang-orang terdekat sendiri yang mencela. Paman beliau Abu Lahab dan Abu Jahal. Ketika Rasul mengetahui itu, Rasul menjawab dengan senyuman. Rasul sikapi dengan senyuman. Ketika sahabat melaporkan tentang celaan Rasul yang begitu banyak, Rasul jawab, hadhihi dunia. Ini dunia, tempat di mana kita berada dalam dunia. Lalu ketika kita dicela, dicaci, dipaki, sepanjang kita berada dalam kebenaran, teruskan kebenaran itu. Inilah dunia. Jadi gak perlu marah kalau kita dicela karena kita berada di dunia. Kalau kita gak pernah mau lagi dicela, maka tinggalkan dunia ini. Jadi prinsip dalam kebenaran, sepanjang kita benar, sepanjang kita berada di dalam koridor kebenaran yang diperintahkan Allah, tegakkan kebenaran itu. Biar orang yang mencela, biar orang yang menghina, jawab dengan kebenaran. Itu dulu. Saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi dunia mengandung arti dekat, cepat, singkat, celah. Siapapun manusia yang diberikan umur panjang, tetap itu pada dekat. Kita belajar dari Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi yang terpanjang umurnya. Jadi Nabi yang paling panjang umurnya itu Nabi Nuh. Dalam catatan riwayat tidak ada lagi yang menandingi umurnya selain Nabi Nuh di muka bumi. Allah telah titipkan umur panjang. Maka julukan Nabi Nuh itu di kalangan malaikat-malaikat Allah, Nabi Nuh punya gelar, julukannya adalah Atwalul Anbiya'i umur. Nabi yang punya umur panjang, yang hidupnya di dunia terpanjang ya Nabi. Saat terjadi dialog antara Nabi Nuh dengan malaikat, dalam catatan riwayat, malaikat bertanya kepada Nabi Nuh, bukan menyebut namanya, tapi gelarnya yang disebut. Apa kata malaikat? Ya atwalal anbiya'i umuran.
Hei manusia yang telah diberikan umur panjang oleh Allah di dunia ini, maksudnya Nabi. Malaikat bertanya, kaifa wajadtal hayata, bagaimana perasaanmu, bagaimana sikapmu, apa yang kamu rasakan ketika kamu diberi umur panjang oleh Allah di dunia ini. Umur Nabi Nuh, saudara, dalam catatan riwayat itu 950 tahun umur Nabi Nuh. Tapi Allah menyebutnya dengan sebutan al-masana. Al-masana illa khamsina aman, 1000 tahun kurang 50 di bahasa kalam Allah yang luar biasa. 1000 menunjukkan arti banyak, yang tidak ada lagi makhluk yang diberi umur panjang oleh Allah kecuali Nabi. Tapi kalau Allah menyebut dengan kalimat tis'u mi'atin wa khamsuna aman, dengan umur yang sebenarnya berarti ada makhluk lain yang Allah berikan umur panjang selain itu, karena di bawah 1000. Tapi Quran menyebutnya surah Al-Ankabut ayat 14, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim albasanatin illa khamsina aman. Sungguh kami telah utus kepada Nuh untuk kaumnya, lalu Nabi Nuh menetap dan tinggal di tengah-tengah kaumnya, falabitha fihim, selama albasanatin 1000 tahun, illa khamsina aman, kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Ini Allah yang tunjukkan kepada dunia tidak ada makhluk yang kuberikan umur panjang selain Nabi Nuh, karena sudah mentok pada kata al-masanatin illa khamsina aman. Allah tidak sebut, Allah tidak sebut dengan sebutan mi'atu tis'u mi'at wa khamsuna aman, tidak sebut itu. Saudara, umur panjang Nabi Nuh saat ditanya oleh malaikat, jadi pelajaran ini. Apa yang kamu rasakan wahai Nuh, diberi umur panjang oleh Allah dan kamu menikmati dunia yang begitu lamanya? Jawab Nabi Nuh, qala wajadtul hayata kadarin laha babani dakhaltu min abwabiha wa kharajtu min al-ahl min ahadihi, dakhaltu min ahadihi wa kharajtu min al-ahl. Kata Nabi Nuh, aku merasakan hidup di dunia yang katanya umur panjang di dunia 950 tahun, yang aku rasakan seperti sebuah rumah yang memiliki 2 pintu, pintu depan, pintu belakang. Dakhaltu, aku masuk min ahadihima, dari salah satu keduanya, dan aku keluar di pintu belakang. Pertanyaannya, jarak pintu depan dan pintu belakang tidak makan waktu berjam-jam. Saudara bisa menganalisa, bahkan bisa mengira bagaimana rumah saudara kalau pintu depan, pintu ke belakang jaraknya berapa meter, atau kalau kita tempuh dari pintu depan ke belakang berapa menit. Bahkan hitungan detik. Kalau yang rumahnya 100 meter, 200 meter, kalau yang sejauh-jauh rumah, misalnya dia punya rumah hektar, mungkin nggak sampai berjam-jam. Artinya apa? Ini merupakan pelajaran umur yang begitu panjangnya Nabi Nuh 950 tahun, yang beliau rasakan seperti sebuah rumah dengan 2 pintu, pintu depan, pintu belakang. Jarak tempuh antara pintu depan dan belakang dekat sekali. Itulah dunia. Pelajarannya bagaimana dengan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah diberikan umur panjang sepanjang Nabi Nuh. Yang rendah dari itu mungkin lebih cepat lagi daripada Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang dirasakan Nabi Nuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita dalam hadis. Kata Nabi, hasaruhu ummati baina 60 wa 70. Panennya umatku berkisar pada umur 60, antara 60 dan 70. Maksudnya panen itu saudara akhir hayat itu.
batas umur umat Rasulullah antara 60 7. Oke. Kalau dibanding 950 tahun jauh, tidak ada persentase yang besar. Antara 60 dan 70 umur umat Rasul panennya. Maka kalau ada orang-orang yang sudah berusia di atas 50, banyak berpikir tentang akhirat. Jangan sombong hidup di dunia ini. Jangan angkuh hidup di dunia ini. Orang-orang yang sudah berkepala 5 ke atas mesti berpikir, mesti banyakkan amal untuk bekal kita di akhirat, hidup yang panjang, yang aman. Jangan umur-umur 60, 70 kelakuannya seperti anak-anak ABG. Sudah pikirkan akhirat, pikirkan bagaimana keadaan kita nanti di akhir. Apa yang perlu kita jawab? Apa yang perlu kita pertanggungjawabkan, saudara? Saudara dirahmati Allah. Inilah dunia, dekat cepat, bahkan hina. Maka orang-orang yang cerdas ketika di dunia ini, mereka selalu